Kenapa seorang auditor forensik ditempatkan di bidang penyaluran? Karena program sebesar MBG tentu melibatkan anggaran yang sangat besar serta rantai distribusi yang sangat panjang. Disinilah pengawasan terhadap tata kelola keuangan menjadi sangat penting. Keahlian auditor forensik bukan hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga mendeteksi potensi penyimpangan, kebocoran anggaran, hingga praktik fraud. Tata kelola ditangani oleh ahli kesehatan masyarakat. Penyediaan dan penyaluran dijaga oleh auditor forensik. Promosi dan kerjasama dirancang oleh pakar manajemen dan kebijakan publik. Sedangkan pemantauan serta pengawasan dikawal oleh seorang jaksa senior. Di atas struktur tersebut, Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Sudaryono. Sudaryono dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Kedekatan itu membuat banyak pihak menilai ia merupakan salah satu figur yang mendapat tingkat kepercayaan tinggi dari Presiden untuk mengawal program prioritas ini. Perombakan organisasi tentu merupakan langkah awal yang penting, tetapi publik akan menilai dari pelaksanaan di lapangan. Apakah makanannya benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang baik? Apakah anggarannya dikelola secara transparan? Apakah distribusinya merata? Dan apakah tujuan utama untuk meningkatkan gizi masyarakat benar-benar tercapai? Kalau sebuah program menyangkut puluhan juta penerima manfaat dan anggaran yang sangat besar, satu hal yang paling dibutuhkan bukan hanya niat baik, tetapi juga tata kelola yang baik. Dan itulah yang kini coba diperkuat pemerintah melalui perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah salah satu program prioritas pemerintah. Tujuannya sangat besar, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun, sebagai sebuah program berskala nasional, MBG juga tidak lepas dari kritik. Mulai dari kesiapan pelaksanaan, distribusi, tata kelola, hingga kompetensi para pejabat yang mengelolanya sempat menjadi perhatian publik. Menanggapi berbagai masukan tersebut, pemerintah melakukan penyegaran di tubuh Badan Gizi Nasional. Yang menarik, jika kita melihat latar belakang para pejabat yang ditunjuk, terlihat bahwa setiap posisi yang diisi oleh orang yang kompetensinya memang sesuai dengan tugasnya. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, bidang sistem dan tata kelola. Posisi ini kini dipimpin oleh Dr. Prima Yosefin. Beliau adalah seorang dokter dengan latar belakang magister kesehatan masyarakat. Sebelumnya, Dr. Prima pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan dan juga memiliki pengalaman memimpin program imunisasi nasional. Mengapa pengalaman ini penting? Karena program MBG bukan sekedar membagikan makanan. Di dalamnya ada standar gizi, keamanan pangan, sasaran penerima manfaat, hingga koordinasi lintas sektor. Semua membutuhkan sistem yang kuat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan pengalaman panjang di bidang kesehatan masyarakat, diharapkan tata kelola MBG menjadi lebih terstruktur berbasis kebutuhan masyarakat. Kedua, bidang penyediaan dan penyaluran. Jabatan ini dipercayakan kepada Zainuri. Latar belakangnya sangat berbeda. Ia merupakan mantan Kepala Biro Keuangan BPKP, sekaligus seorang akuntan dan auditor forensik. Kenapa seorang auditor forensik ditempatkan di bidang penyaluran? Karena program sebesar MBG tentu melibatkan anggaran yang sangat besar serta rantai distribusi yang sangat panjang. Disinilah pengawasan terhadap tata kelola keuangan menjadi sangat penting. Keahlian auditor forensik bukan hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga mendeteksi potensi penyimpangan, kebocoran anggaran, hingga praktik fraud. Harapannya, setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Ketiga, bidang promosi dan kerjasama. Posisi ini dipimpin oleh Dr. Mariman Darto. Beliau dikenal memiliki keahlian di bidang manajemen serta menempuh pendidikan magister perencanaan dan kebijakan publik. Bidang ini memiliki peran strategis. MBG tidak mungkin dijalankan oleh satu lembaga saja. Program ini membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, pelaku usaha, UMKM, petani, peternak, akademisi, hingga berbagai organisasi masyarakat. Karena itu, kemampuan membangun jejaring dan merancang kebijakan kolaboratif menjadi sangat penting agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Keempat, di bidang pemantauan dan pengawasan. Jabatan ini diisi oleh Dr. Ketut Sumadena.
Beliau merupakan dokter ilmu hukum sekaligus jaksa senior. Penempatan figur latar belakang penegakan hukum menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat aspek akuntabilitas. Sebab program sebesar MBG membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi kalau kita rangkum, komposisi kepemimpinan baru ini cukup menarik. Tata kelola ditangani oleh ahli kesehatan masyarakat, penyediaan dan penyaluran dijaga oleh auditor forensik, promosi dan kerjasama dirancang oleh pakar manajemen dan kebijakan publik, sedangkan pemantauan serta pengawasan dikawal oleh seorang jaksa senior. Artinya, pemerintah mencoba membangun tim dengan pendekatan multidisiplin. Bukan hanya mengandalkan satu keahlian, tetapi menggabungkan aspek kesehatan, keuangan, manajemen, kebijakan publik, dan hukum. Di atas struktur tersebut, Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Sudaryono. Sudaryono dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Kedekatan itu membuat banyak pihak menilai ia merupakan salah satu figur yang mendapat tingkat kepercayaan tinggi dari Presiden untuk mengawal program prioritas ini. Namun pada akhirnya ukuran keberhasilan sebuah program tidak ditentukan oleh siapa yang memimpin, melainkan oleh hasil yang dirasakan masyarakat. Perombakan organisasi tentu merupakan langkah awal yang penting, tetapi publik akan menilai dari pelaksanaan di lapangan. Apakah makanannya benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang baik? Apakah anggarannya dikelola secara transparan? Apakah distribusinya merata? Dan apakah tujuan utama untuk meningkatkan gizi masyarakat benar-benar tercapai? Jika struktur baru ini mampu menjawab tantangan tersebut, maka perombakan di Badan Gizi Nasional bukan sekedar pergantian nama pejabat, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola salah satu program strategis